Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai masalah isu yang dihadapi oleh konselor pemula. Ini adalah matkul pengembangan kepribadian profesional dengan dosen pengampu Ibu Komaria, SPSI MPD. Kelompok 4 ini beranggotakan Ivi Syafiko, Sinta Nabila, dan Tiara Aulia. Isu yang dihadapi konselor pemula adalah meliputi kecemasan, ketakutan, dan keraguan diri karena kurangnya pengalaman, serta tantangan internal seperti perfeksionis dan kesulitan mengelola emosi diri sendiri, dan tantangan eksternal seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan rasio siswa konselor yang tinggi. Isu-isu ini timbul karena transisi menjadi profesional, tuntutan untuk menangani masalah klien yang kompleks, dan kurangnya dukungan mentor yang memadai. Ada 5 isu yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu adalah mengurangi pemberian nasihat. Yang kedua, menegakkan dan menjelaskan peran sebagai konselor. Yang ketiga itu adalah menggunakan teknik secara tepat. Yang keempat, mengembangkan gaya konseling sendiri. Dan yang terakhir itu adalah tetap menjadi diri sebagai person dan profesional. Nah, isu pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai mengurangi pemberian nasihat. Konselor pemula seringkali memiliki keinginan yang kuat untuk membantu klien secara langsung, yang akhirnya mengarah pada pemberian nasihat berlebihan. Isu-isu ini berakar dari kebiasaan sehari-hari dan asumsi bahwa memberi solusi adalah bentuk bantuan utama. Padahal tujuan konseling bukan memberi solusi secara langsung, melainkan membantu klien menemukan solusinya sendiri. Tantangannya di sini adalah membedakan antara kapan nasihat itu dibutuhkan dan kapan harus membiarkan klien menemukan solusi mereka sendiri. Nah, bagaimana caranya agar saat kita melakukan konseling kita dapat mengurangi pemberian nasihat? Ada 6 teknik yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua itu menggunakan pertanyaan terbuka dan refleksi. Yang ketiga, berarti toleransi terhadap keheningan. Yang keempat, mendapatkan supervisi dan umpan balik. Yang kelima itu adalah menerapkan mindfulness atau ketenangan diri. Dan yang terakhir itu adalah kita harus percaya pada klien. Menegakkan dan memperjelas peran sebagai konselor. Banyak konselor pemula sering belum mantap dalam memahami dan menjalankan perannya. Mereka kadang masih bingung membedakan antara peran teman yang menasihati dan peran konselor yang membimbing. Kebingungan ini bisa membuat proses konseling tidak berjalan sesuai prinsip profesional. Misalnya terlalu akrab seperti teman, biasa, atau sebaliknya terlalu kaku. Oleh karena itu, konselor pemula perlu belajar menegakkan bahwa profesional dan menjelaskan perannya sejak awal kepada klien agar hubungan konseling tetap terarah dan efektif. Tantangan utama konselor pemula dalam menegakkan dan memperjelas perannya adalah ketidakjelasan identitas profesional, tekanan lingkungan, konflik peran, keterbatasan pengalaman, minim supervisi, dan pengaruh nilai pribadi. Dengan latihan, refleksi, dan bimbingan profesional, tantangan-tantangan ini bisa diatasi secara bertahap. Teknik menegakkan dan menjelaskan peran sebagai konselor. Yang pertama, menjelaskan peran konselor di awal sesi. Yang kedua, menetapkan batasan hubungan profesional. Ketiga, membangun kepercayaan melalui sikap empati dan konsisten. Keempat, menghindari campur peran. Kelima, mengikuti supervisi dan refleksi diri. Keenam, menguasai kode etik dan prinsip konseling. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan teknik secara tepat. Di era sekarang ini banyak kita temukan bahwa seorang konselor mengalami kesulitan dalam menggunakan teknik secara tepat untuk seorang konseling karena kurangnya pengalaman dan kepekaan terhadap seorang klien. Tantangan bagi seorang konselor yaitu kurangnya atau kebingungan dalam menggunakan teknik yang sesuai dengan seorang konseling. Kemudian kecenderungannya
menerapkannya secara kaku tanpa menyesuaikan situasi. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang konselor dapat mengalami atau memulai hal ini dengan praktik secara langsung, refleksi diri, serta supervisi kepada seorang pembimbing agar mampu menerapkannya secara profesional dan efektif. Oke teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan kemudian tentang teknik menggunakan belajar yang tepat. Kemudian yang pertama, kita harus berlatih secara terus-menerus, belajar secara terus-menerus dengan simulasi dan menggunakan teknik praktik lapangan agar kita terbiasa dalam mengetahui karakter seorang klien. Kemudian yang kedua, yaitu supervisi dari dosen atau pembimbing agar kita meninjau kembali umpan balik atau penerapan teknik yang harus kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, kita ada refleksi diri dari dosen ataupun pembimbing agar kita bisa meninjau kembali juga apa yang berhasil dan apa yang harus kita perbaiki. Kemudian yang keempat, ya kita ada studi kasus atau rekaman setelah sesi konseling agar kita bisa memahami penerapan mana yang baik dalam berbagai situasi yang nyata. Mengembangkan gaya konseling sendiri. Konselor pemula sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan gaya konseling pribadi karena masih berada pada tahap menyesuaikan diri dengan teori dan model yang diajarkan. Mereka cenderung meniru gaya konselor senior tanpa sepenuhnya memahami apakah gaya tersebut cocok dengan kepribadian dan nilai diri mereka sendiri. Padahal, setiap konselor idealnya memiliki gaya yang autentik, yaitu cara membimbing yang sesuai dengan karakter, pengalaman, dan prinsip pribadinya, namun tetap berlandaskan etika profesional. Tantangan utama yang dihadapi konselor pemula adalah kurangnya kepercayaan diri dalam menjalankan peran sebagai konselor. Karena masih baru dan minim pengalaman, mereka sering ragu terhadap kemampuan sendiri, takut salah, dan akhirnya meniru gaya orang lain. Hal ini membuat mereka sulit menemukan gaya konseling yang benar-benar sesuai dengan kepribadian dan nilai diri mereka. Teknik mengembangkan gaya konseling sendiri. Yang pertama, refleksi diri secara rutin. Setelah setiap sesi, catat apa yang terasa alami dan apa yang tidak, agar tahu gaya komunikasi yang paling cocok dengan dirimu. Kedua, observasi dan belajar dari berbagai konselor. Perhatikan cara mereka berinteraksi, ambil bagian sesuai dengan kepribadianmu. Ketiga, eksperimen dalam batas etika. Coba gunakan pendekatan atau teknik yang berbeda secara fleksibel untuk menemukan mana yang paling efektif. Keempat, minta supervisi atau umpan balik. Mintalah penilaian diri pembimbing tentang gaya yang kamu gunakan agar bisa terus disesuaikan. Kelima, konsistensi dan kesadaran diri. Tetap, jadilah diri sendiri saat konseling. Tapi pastikan gaya yang dikembangkan tetap profesional dan berorientasi pada kebutuhan klien. Kemudian kita sebagai seorang konselor harus menjadi konselor yang profesional, yaitu di mana kita harus menjadi kepribadian yang hangat, empati, serta jujur tanpa mengabaikan tanggung jawab yang kita pegang sebagai seorang konselor yang profesional. Kemudian menjadi seorang yang profesional, kita harus menjaga batasan kepada seorang konseling, yaitu walaupun kita sudah dekat dengan seorang konseling, dengan seorang klien, kita harus menjaga batasan relasi dengan mereka. Kemudian kita harus menjaga soal kepribadian kita, itu masalah pribadi tidak harus kita masukkan ke dalam sesi konseling. Kemudian menjadi manusia dan menjadi konselor yang profesional itu adalah kunci menjadi konselor yang berdaya guna. Dan sekarang ada juga tantangan yang harus dihadapi menjadi seorang konselor, yaitu biasanya seorang konselor itu sulit untuk menjaga keseimbangan kepribadian diri sendiri dan menjadi sikap yang profesional. Kemudian mereka kebingungan untuk menjadi diri sendiri atau menjadi
sikap yang profesional dalam menjadi seorang konselor yang profesional. Kemudian hal ini dapat mempengaruhi mereka dalam praktiknya. Maka dari itu, sebagai konselor itu harus harus menjaga latihan, bimbingan, atau refleksi diri mereka agar mereka selalu menjadi seorang konselor yang baik, ya, agar mereka akan menjadi konselor yang profesional dalam praktiknya. Kita sekarang akan membahas tentang menjadi seorang konselor yang profesional, yaitu yang pertama kita harus kenali diri kita sendiri. Kita harus pahami apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, ataupun kelemahan kita, serta nilai pribadi, agar kita tidak mudah terbawa emosi atau pendapat yang disampaikan saat kita menyampaikannya kepada seorang klien. Kemudian yang kedua, kita gunakan keaslian dengan bijak, yaitu kita harus bersikap hangat dan jujur dan tidak berlarut dalam masalah pribadi saat kita menyampaikan kepada seorang konseling. Kemudian yang ketiga, kita harus beretika profesi, ya. Kita harus beretika saat kita menjadi konselor yang profesional, yaitu kita harus menjaga kerahasiaan. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap netral. Kemudian yang ketiga, kita harus kita juga tidak menghakimi seorang klien tersebut. Kemudian yang keempat, kita harus refleksi setelah sesi, yaitu evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi seorang konselor yang profesional terhadap teknik tersebut, atau kita sudah apakah kita itu sudah menjaga keaslian diri kita sendiri untuk menjadi seorang konselor yang profesional. Kesimpulan dari 5 isu yang kita bahas tadi adalah konselor pemula menghadapi berbagai isu untuk menjadi konselor yang efektif, seperti kesulitan mengurangi pemberian nasihat, belum mampu menegakkan dan menjelaskan perannya, masih belajar menggunakan teknik konseling yang tepat, serta berusaha mengembangkan gaya konselingnya sendiri. Selain itu, mereka juga ditantang untuk tetap menjadi pribadi yang autentik sambil menjaga sikap profesional. Semua hal itu pasti membutuhkan waktu, latihan, refleksi diri, serta bimbingan dari supervisor agar konselor pemula dapat berkembang menjadi konselor yang percaya diri, empati, dan profesional dalam membantu klien. Sekian pembahasan mengenai isu yang dihadapi oleh konselor dari kami. Maaf bila terdapat kesalahan. Dan apakah ada yang ingin bertanya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.